Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat rahmat, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kita bisa berjamaah salat maghrib. Itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Karena banyak di antara saudara-saudara kita tidak bisa udzur, tidak bisa salat berjamaah maghrib. Kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk berjamaah, itu adalah karunia, maka kita wajib bersyukur. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian LKI bersama Ustadz Azam Asy'id Azhari, yang pada malam hari ini akan menyampaikan kitab panduan. Maka langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Azam. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Taib. Jazakumullah khairal jaza atas waktu yang diberikan kepada dari panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang malam ini, ya, waktu maghrib adalah sore menjelang malam gitu ya kalau pembagiannya, kita masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada pernah bisa kita menghitungnya. Namun dari kenikmatan-kenikmatan tersebut ada beberapa kenikmatan agung yang senantiasa kita rasakan, pun demikian kita jarang ya sekali bisa mensyukurinya, atau banyak sekali orang-orang ya yang jarang bisa mensyukurinya. Tidak lain dan tidak bukan adalah kenikmatan iman dan Islam, itu yang pertama. Kemudian kenikmatan kesehatan dan juga kesempatan. Maka kita yang berada di sini ya,
atau barangkali ya, saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang sempat ya, dan bisa mendengarkan kajian pada sore hari ini, sore menjelang malam ini ya, itu merupakan karunia yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semuanya, baik secara offline maupun secara online ya. Karena bahkan secara online pun belum tentu ya, seseorang itu bisa memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Ini yang terjadi hari ini ya, faktanya demikian. Maka dari itu ya, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir baik secara offline maupun online ya, patut untuk mensyukuri nikmat tersebut. Salah satu bentuk rasa syukur yang bisa kita berikan sebagai seorang hamba adalah menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka ketaatan, menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka at-tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka mengupgrade ya potensi diri kita, sehingga dari hal-hal tersebut kita mendapatkan kebaikan. Dari hal-hal tersebut ilmu kita bisa bertambah ya. Itu salah satu cara yang paling agung, cara untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka tidak lupa kami mewasiatkan ya, senantiasa mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada siapapun yang mendengar kajian ya, pada sore menjelang malam ini, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa memperbaiki amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan. Karena tidak menutup kemungkinan ya, amalan kebaikan yang kita lakukan itu ya ada cacat di dalamnya. Maka penting bagi kita ya untuk memperbaiki, untuk menilik kembali apakah amalan-amalan yang telah dilakukan ya itu sudah maksimal. Adakah cacat di dalamnya? Adakah rongga sehingga pintu-pintu setan bisa masuk ke dalam amalan-amalan kita yang telah kita lakukan ya. Ini kaitannya dengan niat ya. Jadi niat sebagaimana dulu atau beberapa waktu yang lalu ketika kami diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama di majelis LKI ini ya, ada 3 tempat posisi niat itu berada ya. Di awal ya, ketika sebelum melakukan suatu amalan, kemudian di pertengahan ketika sedang melakukan amalan tersebut, kemudian di akhir ketika telah selesai melakukan amalan tersebut. Ketika di awal ya, maka godaannya adalah apakah kita melakukan atau tidak ya. Kita melakukannya agar dilihat orang sebagai kita ini pribadi yang baik atau tidak ya. Demikian juga ketika di tengah ya, kita ketika melakukan amalan ya, misalnya contoh kecilnya adalah bersedekah. Ketika melihat orang lain bersedekah misalnya ya, kita melampaui jumlah nominal dengan harapan dipandang orang sekitar kita lebih dermawan, seperti itu misalnya. Nah ini yang disebut sebagai rongga-rongga amalan yang bisa menggerogoti amalan kita. Demikian juga niat ketika di akhir amalan ya, menjaga niat ketika di akhir amalan ya. Barangkali ketika kita telah melakukan kebaikan kemudian diceritakan ya kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan tersebut dan sampai ke telinga kita, disinilah letak ujian kita berada. Maka ikhwan fiddin arsyadani Allah wa iyyakum ya, kita harus senantiasa
berusaha ya. Selain berusaha adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan niat kita, senantiasa menjadikan niat kita itu niat yang khalisan lillahi taala. Ma'asyiral muslimin arsyadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini ya, kami diberikan amanah dan juga diberikan amanah untuk menyampaikan salah satu disiplin ilmu yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang muslim ya. Pada kesempatan kali ini ya, kami membawa kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Kalau dalam bahasa Arab judul aslinya adalah Ar-Rahiqul Mahtum ya. Mungkin di antara para hadirin ya, baik secara offline maupun online sudah begitu familiar dengan kitab ini. Sebagaimana yang kita tahu, kitab ini adalah salah satu kitab sirah yang paling terkemuka gitu ya, yang paling fenomenal. Jadi di antara karya-karya para ulama ya, saking berkahnya ilmu-ilmu yang beliau torehkan di di atas kertas mereka, Allah jaga keberkahan ilmu mereka ya. Dengan apa? Dengan sampainya ilmu tersebut di zaman-zaman selanjutnya. Sampainya ilmu tersebut ya di masa-masa selanjutnya hingga masa saat ini kita duduk di sini. Itu adalah salah satu bentuk keberkahan, salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga keberkahan ilmu yang telah para ulama salafus salih itu torehkan dalam tinta-tinta mereka. Maka di antara karya-karya tersebut ya, dari bab sirah, dari segi sirah ada salah satu kitab yang fenomenal ya, yaitu kitab Ar-Rahiqul Mahtum ya. Ini kitab yang sangat masyhur sekali, yang di tahun 1396 Hijriah itu mendapatkan istilahnya ya. Jadi waktu itu di tahun 1396 Hijriah. Kalau sekarang kan 1447 Hijriah ya. Nah, berarti sudah berapa tahun itu ya. Jadi ketika itu ada suatu muktamar ya, untuk diselenggarakannya perlombaan ya, semacam musabaqah penulisan kitab Sirah Nabawiyah. Dan kitab yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, yang ada di hadapan kita saat ini saat itu ya mendapatkan juara pertama. Artinya kitab ini benar-benar layak untuk dikaji, layak untuk dipelajari ya. Seperti itu ya. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri sendiri ya, ini kita di awal mungkin perlu untuk mengkaji biografi beliau ya. Di awal Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini ya, beliau adalah orang asli India ya. Masya Allah ya. India yang kita kenalkan jauh dari benak keilmuan ya yang ada di zaman terdahulu ya. Yang kita kenal saat ini ya, mungkin frame-nya itu sangat jauh dari tradisi keilmuan. Akan tapi ya,
kalau boleh dikatakan sifat dan aslinya watak orang-orang India itu ya, itu pekerja keras, pantang menyerah ya. Sehingga banyak sekali ya sebenarnya ya, sampai saat ini bahkan itu banyak sekali para ilmuwan, para insinyur ya, para engineering yang berasal dari India. Nah, maka meskipun di sisi yang lain ya ada lapisan-lapisan masyarakat yang memang secara struktural itu berada di bawah gitu ya. Secara struktural itu berada di bawah. Mungkin lebih lanjutnya nanti bisa ditilik secara mandiri ya oleh para jamaah bagaimana sifat dan bagaimana kehidupan orang India. Akan tapi Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ya, ini merupakan orang asli India yang sangat luar biasa sekali keilmuannya, sehingga bisa menorehkan tintanya ya, khususnya kitab yang salah satu kitab yang fenomenal adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Dan mendapatkan juara pertama ya, sehingga dari hal tersebut Ustadz ini perlombaan apa di mana ya. Jadi tatkala itu ya, itu ada perlombaan di Rabithah Alam Al-Islami ya, yang diselenggarakan di Pakistan waktu itu. Jadi Rabithah Alam Al-Islami ini adalah event yang sangat bergengsi sekali di tengah para ulama waktu itu, di masa itu, sehingga ketika berjalannya suatu acara tersebut ya, berkumpul juga para ulama-ulama dari segala penjuru dunia. Maka kitab yang ada di hadapan kita saat ini ya, itu merupakan kitab yang sangat fenomenal, yang membahas tentang perjalanan dari sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sampai wafatnya beliau ya. Dan sistematika penulisan ya, sistematika atau gaya penulisan Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini ya, itu ringkas tapi rinci gitu ya. Jadi penulisannya itu ya tidak bertele-tele, namun bisa mencakup semuanya. Maka nanti insya Allah mudah-mudahan, seharusnya ini kami memakai kitab bahasa Arab ya, tapi qadarullah baru hadir kitab yang terjemahan ya. Insya Allah nanti akan kita sandingkan dengan kitab aslinya di kesempatan yang mendatang, sehingga kajian kita bisa lebih lengkap dan bisa lebih menyeluruh gitu ya, seperti itu. Ikhwanu fiddin, arsyadani Allah wa iyyakum. Mungkin timbul pertanyaan di tengah-tengah kita ya, kenapa sih kita harus mempelajari sirah? Kenapa kita harus memahami sejarah ya? Kalau kita menilik perkataan yang sangat terkenal ya, perkataan Insinyur Soekarno waktu itu, Insinyur Soeharto afwan ya. Beliau mengatakan jas merah ya, jangan sekali-kali merupakan sejarah ya. Dan kenapa sampai muncul kata-kata seperti itu? Karena suatu kaum yang melupakan sejarahnya, maka dia akan dekat dengan kehancurannya, seperti itu. Suatu kaum yang melupakan bagaimana perjalanan nenek moyangnya terdahulu, maka
dia akan menganggap kehidupan di dunia ini itu tanpa pengorbanan, biasa-biasa saja ya. Terlebih lagi bagi kita semuanya ya, seorang muslim ya, ini merupakan kewajiban kita, salah satu disiplin ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim ya. Karena dia termasuk dari tiga unsur keilmuan yang tidak boleh di skip ya, atau tidak boleh dilewati proses pembelajarannya oleh seorang muslim. Yang pertama adalah ma'rifatullah ya. Yang kedua adalah ma'rifatu rasulihi ya. Yang pertama adalah ma'rifatullah, yaitu ilmu atau disiplin ilmu bagaimana kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta kita ya. Dan mungkin di antara asatidzah sudah ada yang mengkaji ya, jadi ilmu tauhid ya, ilmu tauhid. Kemudian ma'rifatu rasulihi ya, ma'rifatu rasulihi, ilmu tentang mengetahui bagaimana perjalanan Rasulullah ya, perjalanan Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ma'rifatu dinul Islam ya, mengetahui agama-agama Islam. Jadi tiga perkara ini ya, tentunya nanti jika dijabarkan ya akan banyak ya. Kalau ma'rifatullah itu kan ilmu tauhid ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah ulumul Quran ya. Dan banyak sekali irisan-irisan nanti yang berkaitan dengan ulumuddin seperti itu ya. Dan ma'rifatu Rasulillah ya, ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, salah satu ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Maka nampaknya belum ada ya yang mengkaji sirah ya. Jadi kami di sini mohon izin kepada para jamaah sekalian untuk bisa bersama-sama belajar sirah ya, bersama-sama belajar tentang sejarah Nabi kita, Nabi Rasul junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi ya, jika seorang muslim itu tidak mengetahui panutannya gitu ya, tidak mengetahui idolanya ya, maka bagaimana dia akan cinta ya dengan sosoknya, kan seperti itu. Dengan sosoknya aja dia tidak kenal, apalagi dengan amalan-amalan yang atau sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh beliau ya, sunnah-sunnah yang dilakukan semasa hidupnya ya. Maka sangat mustahil sekali ya seorang muslim yang tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biografi beliau dengan baik, kemudian melakukan sunnahnya ya. Maka bisa dipastikan ya, sunnah yang dia lakukan ya, yang tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, sunnah-sunnah yang dilakukan hanya karena ikut-ikutan ya. Artinya tidak mengetahui dasarannya ya. Karena setiap disiplin ilmu ya itu harus memiliki dasar yang jelas ya. Sehingga apa? Sehingga tidak mudah untuk dibelokkan kepada hal-hal yang sebenarnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti itu. Maka penting sekali bagi kita semuanya untuk mempelajari sirah nabawiyah seperti itu ya. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan sirah nabawiyah, penting rasanya bagi kita semuanya untuk mempelajari apa yang disebut dengan al-mabadi al-asyarah ya. Al-mabadi al-asyarah ya. Dalam kitabnya Hasyiah ala Syarhus Sulam ya,
Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban mengatakan dalam kumpulan syairnya sebagai berikut. Inna mabadi kulla fannin ashratun, ya. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamratu wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu al istimdadu hukmus syari'u masailu wal ba'du bil ba'di, ya. Afwan, ya. Wal ismul istimdadu hukmus syari'u masailu, ya. Wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Sesungguhnya, ya, mabadi itu adalah pengantar, ya. Jadi dari kata bada'a yabda'u, ya, memulai. Jadi pengantar dasar. Mabadi itu adalah pengantar dasar. Dalam setiap disiplin ilmu itu ada 10. Jadi kita ketika mempelajari suatu disiplin ilmu, misalnya ilmu tauhid, ya, atau ilmu fikih, ya, ilmu pemahaman tentang agama, ya, ilmu fikih, ilmu tentang bagaimana tata cara kita beribadah, bagaimana tata cara kita bermuamalah, ya kan? Itu ada mabadi'nya, dan mabadi'nya itu ada 10, ya. Yang pertama, ya, al-haddu. Al-haddu itu kalau diterjemahkan secara bahasa adalah batasan. Maksudnya di sini adalah definisi, ya, pengertian. Jadi suatu istilah, ya, jika tidak memiliki had atau definisinya, ya, maka dia akan terasa rancu, akan bercabang gitu, ya, informasinya akan bercabang informasinya. Contoh kecilnya adalah pengertian dari sahabat, ya. Kata sahabat adalah suatu istilah, ya. Sampai di sini insya Allah bisa dipahami, ya. Kata sahabat adalah istilah. Nah, pengertian dari sahabat itu apa? Apakah dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia saat ini itu bisa dikatakan sahabat? Tentunya tidak, ya. Sahabat di sini maksudnya adalah sahabat Rasul, ya, sahabatur Rasul. Jadi pengertian sahabat, ya, dikhususkan, didefinisikan oleh para ulama adalah setiap orang yang muslim yang bertemu dengan Nabi Rasulullah SAW dan mati atau meninggal dalam keadaan muslim. Nah, ini disebut sebagai sahabat, ya. Maka jika suatu istilah itu tidak ada pengertiannya, ya, maka akan diartikan sebagaimana umumnya, gitu, ya. Sahabat-sahabatnya siapa nih, ya? Apakah sahabatnya Cak Tong, ya, atau sahabatnya Pak Budi, ya? Semua orang bisa menjadi sahabat, ya. Tapi dalam hal ini sahabat Rasulullah adalah siapapun yang beragama Islam dan bertemu dengan Nabi kemudian meninggal dalam keadaan muslim, seperti itu. Nah, itulah pentingnya suatu istilah, ya. Kalau dulu mungkin kita belajar masa-masa belajar di sekolah, gitu, ya, baik di SMP atau di SD, di SMP atau di SMA, ya, pasti menemui yang namanya istilah, ya. Dan kalau sudah menemui yang namanya istilah, ya, wah, ini apa sih pentingnya, kan, gitu, ya. Terkadang secara bahasa bahasa Yunani, ya, istilah dari ini adalah ini seperti itu. Secara istilahnya seperti ini. Nah, ternyata ada pentingnya. Istilah itu ada pentingnya, ya, definisi. Kemudian yang kedua, ya,
Disiplin ilmu ada 10. Itu yang pertama adalah definisi ya. Jadi kita harus mengetahui definisi suatu ilmu yang kita pelajari. Kalau dalam hal ini sirah ya, nanti ada beberapa definisi yang memang ya diharuskan untuk kita memahaminya ya, sehingga bahasa yang secara istilah itu tidak bercabang kemana-mana. Kemudian yang kedua adalah al-mawdu'u ya, atau ruang lingkup ya, batasan ilmu tersebut ya. Ini membahas tentang apa sih ya? Misalnya sirah ya, sirah nabawiyah ya. Kalau dari bahasanya sirah nabawiyah berarti membahas tentang perjalanan dari sejak beliau dilahirkan ya, bahkan sebelum dilahirkan sampai beliau wafat ya. Ruang lingkupnya sirah nabawiyah ya hanya di situ ya. Kalau sirah khulafaur rasyidin, sirah sahabah ya, berarti ruang lingkupnya lebih luas lagi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga summa samratu ya, manfaat ya. Apa manfaatnya kita belajar sirah ya? Sebagaimana yang kami sebutkan di awal tadi, manfaat kita belajar sirah adalah supaya kita mengenal lebih dekat ya Nabi Muhammad SAW ya, tindak tanduk beliau ya, perjuangan beliau, bagaimana cara beliau berdakwah ya, bagaimana cara beliau menyampaikan Islam di awal-awal masa kenabian misalnya ya. Itu semuanya ada ilmunya dan hikmah yang terkandung begitu besar di balik itu semuanya, yang insya Allah akan kita pelajari tahapan demi tahapan. Maka nanti kedepannya insya Allah kita gaya pembahasannya tentu karena kita menggunakan kitab Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri ya, kitabnya yang berjudul apa, Rahiqul Maktum. Maka kita akan mengikuti gaya pembahasan beliau ya dalam mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian ya, yang ketiga tadi adalah samrah ya, manfaat. Yang keempat adalah hubungan ya, atau nisbah ya. Hubungannya ya, yang dimaksud di sini hubungan adalah hubungan antara sirah nabawiyah misalnya dengan sirah-sirah yang lain ya. Misalnya kisah-kisah para nabi terdahulu ya. Tentu ada keterkaitan dan itu juga penting kita pelajari ya. Penting kita pelajari, insyaallah di pembahasan Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri ini ya akan menyinggung nabi-nabi terdahulu itu juga ya. Kemudian yang kelima ya, wa fadluhu ya, fadilahnya ya, keutamaan dari kita mempelajari sirah nabawiyah ya. Maka keutamaan ketika kita mempelajari sirah nabawiyah dibanding kita mempelajari pelajaran sejarah yang lain itu apa ya, di situ ya, sehingga dari situ kita bisa memahami ya mana sih yang lebih dulu kita wajib untuk pelajari ya. Maka di awal tadi kami juga sudah sampaikan bahwa ada 3 disiplin ilmu yang tidak boleh dilewati oleh seorang muslim. Salah satunya adalah mempelajari sirah nabawiyah ya. Kemudian karena setiap penulis itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Ketika kita memahami jalan berpikir penulis ya, dalam hal ini adalah Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri ya, tentu kita akan lebih mudah memahami ilmu yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Seperti itu ya. Itu yang yang keenam. Yang ketujuh tentunya nama ilmu ya. Nama ilmu ini menjadi penting karena supaya kita mentahdid ya, membatasi ya,
bahwa kita pembahasan ya saat ini adalah tentang sirah nabawiyah. Yang kedelapan al-istimdad ya, atau sumber pengambilan ilmu ya. Dari mana sumber yang kita ambil ya? Apakah nanti kedepannya kita ngambil sumber dari kisah-kisah Israiliyat ya? Sebagaimana yang kita tahu bahwa kisah-kisah Israiliyat itu la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu ya. Kita tidak membenarkannya 100% dan juga tidak mendustakannya 100%, karena bisa jadi ada kebenaran di balik kisah-kisah Israiliyat itu. Kisah-kisah Israiliyat itu sebagai selingan saja, bahwa kisah-kisah Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang diambil dari kisah-kisahnya Bani Israel, seperti itu ya. Kisah-kisahnya Bani Israel, sehingga kita tidak bisa membenarkannya 100% dan juga kita tidak bisa mendustakannya 100% tersebut ya. Maka kalau sumber utama keilmuan kita tentu adalah yang pertama Al-Qur'anul Karim ya. Ini harus menjadi sumber rujukan utama setiap muslim dalam mempelajari suatu disiplin ilmu ya. Yang kedua sunnatir Rasulillah ya, atau sunnah-sunnah Rasulullah ya, baik secara perkataan, kemudian secara perbuatan ya, kemudian secara tikrar atau penetapan beliau ya, ikrar secara penetapan beliau. Maka bahkan ada 3 ya, dalam beberapa pendapat yang kuat ya, sumber keilmuan seorang muslim itu ada 3. Yang pertama Al-Qur'anul Karim, kemudian yang kedua sunnah Rasulullah, kemudian yang ketiga adalah ijma' salafus salih ya, ijma' para ulama yang yang mu'tabar, yang sudah disepakati kebaikannya ya, kepercayaannya dan masirahnya ya, atau sejarah para ulama ini ya. Itu sumber pengambilan ilmu. Kemudian yang ke-9 ya, hukum mempelajarinya ya. Kita semuanya sudah tahu bahwa hukum mempelajari sirah nabawiyah adalah merupakan fardu ya, faridah, merupakan keharusan, kewajiban bagi setiap muslim. Maka kita tidak boleh ya men-skip atau mengkesampingkan ya sirah nabawiyah. Barangkali ada ya di antara kaum muslimin yang mengatakan, wah Ustaz, mempelajari sirah ya, baik sirah nabawiyah maupun sirah Khulafaur Rasyidin atau mamlukah ya, kerajaan-kerajaan Islam atau khalifah terdahulu itu banyak sekali cacatnya Ustaz ya, banyak sekali intrik politik di dalamnya. Justru karena banyak hal-hal tersebut kita malah diharuskan untuk mempelajari ya. Kenapa? Karena ya sejarah itu akan berulang ya. Sejarah itu kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu masa itu pasti akan berulang ya. Hanya pelaku dan waktunya saja yang berbeda ya. Hanya pelaku dan waktunya saja yang berbeda. Maka ketika kita memahami ya peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman dahulu, tentu kita punya semacam barrier gitu ya, semacam tameng pembatas ya, yang menjaga kita dari peristiwa-peristiwa atau fitnah-fitnah akhir zaman yang akan datang atau yang saat ini terjadi bahkan ya. Maka itu tadi ya, kita tidak boleh melupakan sejarah, karena
salah satu pentingnya sejarah itu adalah sejarah itu akan berulang ya. Kejadiannya itu akan berulang ya. Hanya pelaku dan masanya saja yang berbeda-beda. Kemudian yang 10 adalah masail ya. Masail atau masalah-masalah pokok ya. Syekh Zakaria Al-Ansari menjelaskan ya, masailul ilmi itu adalah sesuatu yang dituntut ya, menisbahkan mahmul keterangan kepada mauzu ya, atau subjek pada sebuah disiplin ilmu. Jadi ketika kita mengetahui masalah-masalah pokoknya, tentu di sini nanti Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri ya, itu penulisannya itu sudah sistematis ya. Penulisannya sudah sistematis sehingga sudah dibuat masalah-masalah pokoknya, sehingga kita akan lebih mudah dalam mempelajarinya dan mengambil pelajaran darinya. Ma'asyiral muslimin arsyadani Allah wa iyyakum ya, itu mungkin di awal kita perlu mengetahui hal-hal tersebut ya, agar kita ya, di sini disebutkan ya, wal ba'du bil ba'di iktafa ya, mengetahui sebagian dengan sebagian yang lainnya ya, itu untuk melengkapi seluruh bagian yang ada ya. Wa man daral jami'a haza syarafa ya, dan barang siapa yang menguasai semuanya, artinya 10 disiplin ilmu ini, haza syarafa, akan meraih kemuliaan. Ikhwanu fiddin rahimani Allah wa iyyakum ya. Jadi kesimpulannya, sirah nabawiyah adalah salah satu sirah yang atau pelajaran yang perlu kita ambil ya. Mungkin sebenarnya saya ini deg-degan gitu ya, kok ustadz-ustadz yang ahli-ahli toh nggak ada yang ngambil masalah sirah ya, kenapa kira-kira? Ya, karena kami melihat ya, ketika pertama dimintai tolong untuk mengisi salah satu pekan di sini ya, di LK ini, kami melihat kok nggak ada sirah, kenapa ya gitu ya. Akhirnya meskipun kami masih memiliki banyak kekurangan seperti itu ya, tapi ya karena ini penting, akhirnya sama-sama kita harus belajar gitu ya, sama-sama kita harus memahami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika kita memahami sosok beliau, tentu dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita akan lebih bisa memaknainya ya, kita akan lebih bisa memaknainya ya. Maka dari itu ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita semuanya ya, supaya amalan-amalan yang kita lakukan itu lebih bermakna. Nah, apa sih dasarnya kita misalnya puasa sunnah gitu ya, apa manfaatnya gitu. Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan Senin dan Kamis sebagai puasa sunnah misalnya? Nah, ini kan menarik gitu untuk dibahas ya, menarik untuk dibahas seperti itu. Jadi kita bisa mengkaji kenapa ya, why-nya itu kita bisa dapat seperti itu. Ketika kita berpikir seperti itu ya, maka tentu dengan izin Allah, manfaat yang akan kita raih, yang akan kita dapat itu akan lebih besar seperti itu. Mungkin adzan dulu ya. Ya. Iya. Itulah pendahuluan dari kitab Sirah Nabawiyah Ar-Ruhul Maktum. Dan ternyata Sirah Nabawiyah ini perlu kita pelajari karena berhubungan dengan fi'liyah Rasulullah, bagaimana tata cara Rasulullah kepada istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, akhlak beliau, adab beliau, itu ada pada Sirah Nabawiyah. Dan kitab ini juga berhubungan dengan kajian-kajian yang lain seperti 400
20 hadis pembentuk karakter itu juga nanti termasuk fi'liyah Rasulullah juga. Betul. Dan kajian keluarga Samawa itu juga termasuk dari sirah nabawiyah juga. Maka begitu pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Bapak dan ibu-ibu, untuk pertama kajian Ustadz Azam ini dalam pendahuluan tadi sudah dipaparkan begitu panjang bagaimana adab-adab untuk ilmu itu. Langsung saja kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang atau salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.